Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seorang diorama maker. Ini kayak ada Jepang sama pasar Jatinegara. Wah, tapi dijadiin kecil. Ada Mas Taufik Maulidin. Halo. Thank you. Karena kebanyakan diorama yang saya buat kan aku posting di media sosial gitu. Betul. Ya. Terus lama-lama banyak yang tertarik, banyak yang minat Ya, gitu loh. tapi banyak di luar negeri ya. Banyak dari negara-negara mana aja kalau boleh tahu? Yang paling jauh tuh ada di Kanada. Wow. Kanada pernah. Oke. Terus di Taiwan, Hong Kong, Singapura, Malaysia, Brunei juga ada. Itu sih. Indonesia tuh yang bikin ya. Indonesia yang bikin. Keren. Dia tuh foto-foto di daerah Jinawi itu keren banget tuh fotonya tuh. Betul. Ya kan, malam-malam terus dengan lightingnya kayak ada di luar negeri gitu kan. Iya. Terus saya kepikiran, ini kalau dibikin dioramanya keren kali ya. Orang tuaku dulu pas aku resign dia nanya, oh mau usaha apa gitu. Aku bilang aja, bikin mainan mah. Oh, iya. Alright, it's OG Podcast. Hello, Opal Gang. Nama saya Willy Winarko. Seperti biasa, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bersama seorang bintang tamu yang banyak banget nih. Sepertinya bisa kita kulik banget nih. Salah satunya adalah seorang diorama maker. Wah, kalau bisa dilihat nih, Opal Gang, kita bisa lihat ya. Ada sesuatu yang spesial di meja podcast kita. Ini kayak ada Jepang sama pasar Jatinegara. Wah, tapi dijadiin kecil. Gokil. Nah, kalau gue sempet sih ngeliat kontennya seorang Mas Taufik ini. Jadi ceritanya gue sempet ngeliat di Instagram, ada apaan nih? Apa jagonya mengecilkan gedung-gedung katanya gitu. Wah, sampai-sampai banyak yang nge-like nih teman-teman gue. Ternyata ada orang yang langsung di sini. Langsung kita ngobrol-ngobrol. Ada Mas Taufik Maulidin. Halo. Thank you. Gimana kabar Mas hari ini? Alhamdulillah baik. Wah, gokil sih. Bisa ketemu langsung sama orang yang gue lihat di Instagram. Itu pertama ceritain dikit dulu nih tentang sebagai diorama maker. Iya. Job desk-nya ngapain sih? Sebenarnya pertama kali bikin diorama itu tujuannya lebih untuk konten sih. Oke. Iya, ya dulu mulai diorama itu tahun 2014. Dulu masih sempat bekerja di perusahaan kreatif. Oke. Nah, jadi sambil nyambi-nyambi tuh iseng-iseng bikin diorama untuk konten. Yes. Dari situlah. Tapi mulai konsisten itu tahun 2020. Pandemi. Nah, pandemi nih. Iya. Ya kan? Pas pandemi ya kita ada keresahan lah. Oke. Kayaknya banyak deh teman-teman ada keresahan di tahun itu ya. Di pandemi. layoff. Bener banget. Iya kan? Nah akhirnya mulai fokus lah. Kayaknya kita terjun di sebagai content creator bikin diorama keren nih. Mulailah fokus di situ. Oke, jadi ibaratnya ini dibikin awalnya cuma buat bikin konten iseng-iseng gitu ya. Iseng-iseng buat bikin konten awalnya. Oke, tapi kalau buat sekarang sendiri ini udah jadi karir, udah jadi sesuatu gitu. Iya, udah jadi sesuatu. Karena kebanyakan diorama yang saya buat kan aku posting di media sosial gitu. Betul. Ya. Terus lama-lama banyak yang tertarik, banyak yang minat gitu loh. Akhirnya datanglah beberapa teman-teman komunitas diecast terutama buat ngundang aku pribadi datang ke eventnya mereka. Oke. Dipamerin lah dioramku di sana. Baru tuh diekspos. Wah, ke semua teman-teman diorama lah. Mulai itu dari situ tuh. Iya, emang bener ini karena kerennya adalah ya ibaratnya gini, kalau bikin market sih temen gue yang baru lulus juga harus gitu. Iya. Tapi ini masalahnya sedetail itu cuy, gitu loh. Sedetail itu nih, bahkan ya kalau misalnya nanti di close up nih ya, ini kan ada Lawson nih di sini. Dalamnya itu ada poster-posternya. Itu beneran poster cuy gitu loh. Berapa lama itu bikin kayak gitu? Tergantung. Kalau bikin detail kayak gini ini bisa 2 atau 3 mingguan. Wow. Ada yang lebih simple 3 hari selesai juga ada. Ya gitu sih. Jadi ini memang butuh waktu yang makan waktu kan? Sih. Ya. Tapi ribet nggak menurut Mas Taufik? Atau awal-awalnya kalau mau belajar bikin diorama tuh cukup ribet. Karena kita harus tahu teknik-tekniknya, terus cara-caranya lah. Karena kan kalau ngecat tuh nggak bisa sembarangan main ngecat kan. Iya. Ya ada tekniknya. Itu tuh pertama-tama emang ribet. Tapi setelah mungkin kita udah tahu selahnya nih, ya udah gampang-gampang aja, udah tinggal stok bahannya udah di rumah. Iya. Belajarnya dari mana tapi? Belajar pertama-tama dari YouTube.
Oke, siap. Ya, YouTube kan ngelihat Ya. orang-orang Jepang tuh kan dia bikin diorama untuk Gundam ya gitu-gitu kan. Nah, itu tuh. Oke. Penasaran nih, Ya. masa orang Indonesia nggak bisa sih? Oh, siap. Yoi. Akhirnya bikin juga. Akhirnya bikin juga dari situ. Oke. Nah, selain YouTube juga belajar pakai apa? Kita lihat foto-foto di Pinterest kan banyak banget Iya, tuh ya. Iya, iya. Maker-maker diorama dari luar tuh. Heeh. Nah, mulai belajar dari situ lah. Wow, tapi apa yang menurut Mas Taufik membedakan kayak dioramanya Mas Taufik dengan diorama-diorama yang lain? Mungkin lebih ke kalau karakter saya pribadi seneng bikin building atau kota-kota gitu lah, Oke. sudut-sudut kota tertentu ya. Ya. Terus mengangkat tema ceritanya, ada ceritanya lah gitu. Nggak kosong-kosong banget gitu kita bikin oke. gedung vlog gitu doang. Aha. Kayaknya kurang asik gitu lah. Oke, coba boleh ceritain dikit nggak kalau Hmm. misalnya diorama yang ada di depan kita ini Mm-mm. diorama apa? Ini yang sebelah kanan saya bikin ini ada Jatinegara Mhm. dan sebelah kiri ini model di Jepangan nih. Oke. Ini Jepangan ini konsep pribadi aja berdasarkan desain nih pengen kelihatan unik terus apa namanya? Desainnya tuh kelihatan dari sisi mana tuh kalau fotografi ada sedikit wahnya lah gitu. Oke. Nah, kalau yang Jatinegara ini story-nya ceritanya itu memang apa namanya? Aku dulu kan tinggal di daerah Jatinegara, Pisangan ya. Di Romangun sana lah, daerah-daerah Oke. Romangun Pisangan. Iya. Dulu waktu kecil tuh kalau main ke Jatinegara suka nyari-nyari orang jual cupang. Iya. Oke. Daerah-daerah Pasar Meser sana lah. Oke. Nah, kebetulan apa sekarang udah mulai fokus bikin diorama. Coba diabadikan pakai karya diorama gitu loh. Wow. Yoi. Ini ada nilai historisnya sendiri buat Mas Taufik. Benar banget. Gitu kan. Apa yang terjadi di pasar Jatinegara yang masih kepikiran sampai sekarang? Dulu pernah masih kecil SD ya. Iya. Itu kalau nggak salah kelas 5 atau kelas 6 itu naik sepeda berdua sama temen. Hah? Gue diboncengin belakang gitu kan. Iya. Nyari-nyari ke Jepang. Yang di situ ya. Iya. Ada nggak tuh berarti tuh anaknya di situ ya? Belum sempet dibikin. Belum sempat dibikin ya. Tapi emang itu sampai jualannya ada di situ. Iya, benar, Ya benar. kan detailnya sangat attention to detail gitu. Iya benar. Kalau ngelihat di Instagramnya juga studionya juga lumayan berantakan ya, semuanya ada di situ tuh. pasti Gimana tuh? Boleh berantakan. cerita dikit nggak? Ya apa ya? Studioku sebenarnya di rumah. Hah. Sederhana gitulah Iya. gitu kan. Iya. Nggak terlalu besar banget. Cuma yang namanya kalau bikin diorama pasti tiap hari berantakan. Oke, Pasti. oke. Ya, ini kan ada banyak banget bahannya apa aja sih kalau buat di sini tuh? Kalau bahan itu campur-campur ya. Ada MDF, ada PVC foam board. Aha. Dia modelnya tuh kayak styrofoam cuma padat gitu. Oke. Itu biasa dibikin sama anak-anak market lah. Iya, yang buat Nah, maket. buat market tuh bahan-bahannya kayak gitu. Heeh. Terus terakhir ada akrilik. Nah, itu bahan-bahan yang basic banget lah biasa digunain untuk diorama maker. Kalau enggak arsitek lah teman-teman buat bikin maket gitu. Wow, oke. Pada akhirnya gitu ya memilih. Ini kan ibaratnya 2020, terus juga lagi susah gitu kan ya, lagi takut gitu kan. Akhirnya memilih karir untuk menjadi diorama maker secara full time itu gimana akhirnya? Akhirnya sebenarnya gini di challenge juga sih sama keluarga karena kan keluarga orang tua basicnya pengusaha ya di Oh Belitung, gitu. di kampung. Kampung saya Belitung kebetulan. Oke, syarat Belitung. Bener. Jadi orang tua tuh punya usaha butik lah Iya. gitu. Dia pengen anak-anaknya bisa usaha juga Oke, gitu. Cuma oke. sebelum usaha lu kerja dulu deh sama orang 5 tahun gitu buat cari pengalaman dulu Iya, gitu. Iya. Nah, akhirnya setelah 2014 itu kan mulai kerja ternyata orang tua tuh minta jangan lama-lama kerja, 5 tahun aja cukup gitu. Siap. Ini kelewatan sampai 7 tahun gitu. Akhirnya pas pandemi bimbang nih mau resign apa usaha ya gitu. Iya. Kebetulan ya udahlah tekad ini udah bulat, usaha aja sekalian konten gitu. Oke, siap. Akhirnya resign Kayak dan gitu. melakukan ini secara full time. Benar, gitu ya. secara full time. Wow. Tapi untuk secara, aduh nih nggak enak juga karena memang kan nama Instagram handle-nya kan ini ngomongnya art beruang. Ini art Iya. beruang apa art beruang nih? Ini kan ibaratnya juga udah sampai ke luar negeri gitu kan. Pastinya sudah menghasilkan ya lumayan menggiurkan pasti Iya, kan. benar. Jadi seorang diorama maker gitu. Boleh ceritain secara ekonominya gitu ya, secara Iya. bisnisnya itu sendiri. Akhirnya kayak gimana tuh? Jadi kenapa pilih nama art beruang?
Karena kalau mungkin kata orang-orang dulu ya, seniman itu kurang begitu dipandang sebagai apa ya, jobs yang bisa menghasilkan gitu. Setuju, mungkin ya. Setuju. Nah, dari aku sendiri pengen ngerubah cara berpikir itu gitu loh. Jadi di mana seni itu nggak cuma bisa dipajang terus kelihatan wah, tapi juga bisa ngasilin uang deh. Iya, benar. Jadi plesetannya namanya art beruang Oke. gitu. Logonya beruang. Oh iya betul. Tapi just to let you know, ini beruang gitu ya. Bener banget. Iya kan? Dibayar pakai Bitcoin pernah, Mas? Enggak ya. Iya, tapi banyak di luar negeri ya. Banyak dari negara-negara mana aja kalau boleh tahu? Yang paling jauh tuh ada di Kanada. Wow. Kanada pernah. Oke. Terus di Taiwan, Hong Kong, Singapura, Malaysia, Brunei juga ada. Itu sih. Indonesia tuh yang bikin ya. Indonesia yang bikin. Keren. Kalau ngomongin tentang ini soalnya gimana ya? Banyak nggak sih tapi di Indonesia diorama maker gitu? Kebetulan diorama maker itu di Indonesia trennya tuh belum lama-lama inilah. Sekitar tahun 2021 lah ya. Oke. Karena kan mungkin selama ini mereka ya bikin diorama tuh masing-masing gitu ya, loh. Betul. Nah, setelah ada media sosial, terutama Facebook nih, kita suka share-share foto. Oh, kayaknya dibikin komunitas bagus gitu kan. Akhirnya ada komunitasnya. Ada komunitas gitu loh. Nah, aku kan sebagai admin juga di komunitas itu gitu kan. Aku lihat nih teman-teman yang di daerah Jabodetabek, kira-kira ada nggak gitu diorama maker gitu. Wah, ternyata ada. Akhirnya kita ngumpul lah jadi satu tuh. Iya. Akhirnya berteman juga. Berkomunitas. Bikin komunitas ya. Wow. Tuh. Ini ada bantuan dari teman-teman lain dari komunitas atau gimana tuh? Ada. Jadi untuk aku pribadi bikin diorama itu berdasarkan konsep, ide, cerita biasanya aku. Oke. Nanti kalau kita mau produksi untuk kirim ke luar gitu ya, atau bikin banyak lah gitu, nanti aku serahin ke teman-temanku yang ahli jago untuk desain di komputer dan dia pakai mesin laser 3D gitu-gitulah. Oke, siap. Dan kayak termasuk bikin figurnya itu ada juga. Oke. Jadi figur ini bikinnya desain komputer 3 dimensi gitu. Oke. Di print 3D gitu ya. Iya, benar banget. Oke, berarti tuh ada yang orang-orangannya gitu kan. Itu gas LPG tuh siapa yang bikin? Apa tuh? Itu ada tong sampah gitu. Iya, ada tong sampah. Iya, ada apa tuh namanya? Aduh, gerekan troli kecil gitu. Iya, benar. Itu Mas Taufik yang bikin atau itu juga di print berarti? Itu juga di print sama teman-teman. Kita bikin sendiri bisa sih, cuma mungkin lebih makan waktu aja. Iya, benar. Jadi aku cari praktisnya, bagi-bagi job juga. Iya, betul. Bro, lu bikin 3D-nya ada yang jago banget dia bikin 3D. Oke. Berapa orang berarti nih yang masuk di dalam karya-karya ini misalnya? Butuh berapa orang? 2 orang sih. Oke, 2 orang di sini ya. Dan berapa lama untuk bikinnya? Bikin ini itu 2-3 mingguan. Oke. Berarti standar ya kayak yang tadi ya. 2 minggu, 3 minggu sampai detail-detail. Sambil detail-detail gitu. Yang sampai ngecat. Ini beneran masalahnya di detail banget gitu loh guys. Ini emang sesuatu yang spesial banget sih. Apalagi tuh yang viral banget tuh yang Haji Nawi tuh. Nah, wah, itu cerita dikit tuh tentang itu tuh gimana tuh? Jadi sebelumnya saya pernah lihat foto di media sosial. Gak tau ya, mungkin komunitas fotografi ya. Dia tuh foto-foto di daerah Haji Nawi. Itu keren banget tuh fotonya tuh. Betul. Ya kan, malam-malam terus dengan lightingnya kayak ada di luar negeri gitu kan. Iya. Terus saya kepikiran, nih kalau dibikin dioramanya keren kali ya, gitu kan. Itu udah ada rencana tuh. Udah rencana lama lah. Akhirnya survei ke sono, lihat sisi-sisinya sudut mana yang oke gitu kan. Oke. Nah, bikinlah diorama untuk konten. Pertama-tama diupload mah nggak seramai itu. Gitu loh. Nah, tiba-tiba uploadan kedua pakai Reels Instagram, tiba-tiba menontonnya sampai jutaan. Sampai 7 juta kalau nggak salah tadi aku lihat. Tuh gila banyak banget. Ya kurang lebih deh. Iya, dan itu awalnya gimana? Foto dulu, terus kayak gitu. Itu kan? Ada di YouTube kok prosesnya. Dari survei ke lokasi sampai kita riset lagi. Oke. Langsung bikin gitu. Wow. Kalau sekarang mungkin udah gampang ya kayak gitu ya. Udah dikasih tahu tuh berarti tuh. Tapi kalau zaman dulu mungkin harus cari-cari gimana caranya yang paling baik gitu kali ya. Iya, mungkin. Nah, itu ada trial and errornya juga berarti di situ tuh. Ada. Wah, yang paling ribet itu kalau bikin diorama main resin lah kita. Oh, resin itu berarti
Yang part mana nih kalau boleh tahu nih? Yang pakai Kalau di resin. sini kebetulan nggak ada. Oke. Jadi kalau resin itu diperuntukkan untuk misalnya kita bikin sungai, danau, pantai. Nah, itu kan efek airnya kan biar kelihatan real tuh harus pakai resin. Oke. Resin itu kan bahan kimia ya, jadi campurannya tuh kita nggak bisa sembarangan. Mm-mm. Karena diorama ini kan base-nya itu beberapa ada yang terbuat dari gypsum, ada styrofoam gitu. Iya, iya. Biasanya kalau kita salah nakarnya itu resinnya bisa rembes. Jadi mau nggak mau rombak semua diorama, hancur. Jadi ibaratnya kalau misalnya salah tuh di sini kan nanti bolong. Bener, gitu bolong kan? Gitu. Belum tumpah nanti melebar kemana-mana. Aduh, itu repot banget deh. Iya. Itu yang sulit tuh berarti pakai resin tuh ya. Resin salah satunya resin. Oke. Tapi kalau bikin apa nih tiang-tiang ini terus ini susah nggak nih bikinnya nih kalau ini apa ya rail line gitu-gitu? Iya. Itu kabel-kabel listrik lah kalau skala aslinya ya. Iya, kabel listriknya. Itu kita bikin mininya itu pakai benang jahit jeans gitu. Oh, siap. Oke. Ada juga pakai kawat tembaga, kita mix aja sih. Oke. Itu juga cukup rumit sih. Iya. Kayak orang ngejahit aja. Lumayan ya, kelihatannya juga rumit untuk dibikin gitu ya. Ada berantakan dikit tapi ya itu kelihatan realistik jadinya kan. Bener. Wah, kalau mobil-mobilnya nih? Ya, kalau mobil-mobilan ini kita beli udah yang jual. Oke. Diecast gitu ya jatuhnya. Jatuhnya diecast. Ya, aku dengar juga kayak kalau diorama kayak gini tuh untuk majang diecastnya atau gardemnya gitu-gitu ya biasanya. Jadi rata-rata kebutuhan teman-teman yang beli diorama tuh biasanya dia buat koleksi, ada juga untuk display diecastnya atau action figurnya, bisa gitu sih. Oke. Iya sih, kalau kita sekarang kayak Godzilla gitu kan gede banget. Wah. Yes, gokil. Kalau buat ini sendiri tapi pastinya kan dijual. Pastinya banyak klien di luar negeri ataupun dalam negeri gitu kan. Tapi pernah gak sih kayak dibawa ke lomba mana atau mungkin ke kejuaraan mana kalau diorama tuh pernah gak sih? Di Indonesia sendiri KHI itu ya biasa ngadain lomba diorama setahun sekali. Oke. Buat kereta api. Ya. Terakhir itu tahun 2019 kalau nggak salah ya, sebelum pandeminya tuh ya. Iya. Itu di BSD waktu itu. Nah, jadi kebetulan saya ikut lomba di sono ya juara 2. Oh, lumayan. Juara 2. Gokil. Berturut-turut dari tahun 2018 sampai 2019 juara 2 sih. Oh, siap. Ya, semoga 2024 juaranya 1 nih. Yoi. Ya. Masih ada nggak yang belum tercapai gitu bikin diorama apa kayak? Rencana sih ya mau bikin diorama Puncak Bogor. Waduh, apa? Ya, Puncak Bogor. Tahu yang monumen kecap tuh? Oh iya, kecap ya. Iya. Oke. Oh, sekarang itu. Kan udah nggak ada tuh. Nah, jadi rencana pengen bikin itu yang ngangkat story-nya aja sih. Jadi kalau kita ke sono kan kecapnya udah nggak ada ya. Dalam bentuk diorama udah ada, jadi kesannya jadi kenang-kenangan aja gitu. Oh, gitu. Emang ada historis juga untuk Mas Taufik? Ya, dulu zaman-zaman kecil sering banget sama keluarga ke puncak. Oke, siap. Jadi walaupun sekarang monumennya udah nggak ada, tapi at least masih ada yang versi kecilnya buat kita. Bener banget. Oke. Kalau misalnya ngomongin bikin diorama, pastinya Mas Taufik udah paling jago gitu. Tapi buat teman-teman yang lagi nonton, dianjurkan nggak untuk jadi seorang diorama maker? Buat saya pribadi, diorama, kita bikin diorama ya, itu salah satu terapi lah. Ya. Karena aku cerita sedikit ya. Ya, boleh. Ya, jadi waktu kecil itu aku ada kecenderungan disleksia. Oke. Disleksia ya, jadi keterbatasan kemampuan membaca menulis. Kelas 1 pun 2 kali. Waduh, lumayan itu. Bener. Oke. Sampai dibawa ke dokter psikologi waktu kecil, ditanya, ya orang tuaku sempat khawatir, kok ini anak telat belajarnya gitu kan. Ada masalah apa nih? Sama dokternya dites menghitung, membaca. Aku fokusnya udah kemana-mana tuh. Gitu, nggak serius lah. Tapi kata dokter, coba kamu ngelukis atau menggambar satu lemari. Nah, aku gambarnya udah bentuknya 3D aja udah gitu. Udah detail gitu loh. Oh, gitu. Ya, nah akhirnya setelah dari dokter itu, dokter nyuruh aku untuk terapinya adalah membuat karya seni. Karya seni apapun gitu.
Jadi kebetulan aku suka diorama, ya akhirnya fokus untuk bikin diorama. Wow, Gitu jadi sih. ini bukan cuman cari uang, bukan cuman Bener. menghasilkan, bukan cuman enak dilihat gitu ya, tapi juga Iya. terapi buat. Salah satu terapi juga. Jadi teman-teman kalau Oh. misalnya mau coba bikin diorama gitu ya, apa namanya, misalnya stres nih setiap hari kerja gitu, Iya. iseng-isengnya coba bikin diorama gitu. Iya. Melatih kesabaran, konsentrasi, gitu-gitu sih. Wow. Fokus gitu. Wah, gokil. Oke, next project apa nih Mas Taufik kalau boleh tahu? Next sih project ke depan bakal ada pameran ya, kolaborasi bareng perusahaan kreatifku yang lama. Oke. Kita ada pameran, cuma kita belum bisa share kapan-kapannya. Siap. Kemungkinan sih di bulan-bulan Oktober lah. Oke. Itu berarti semua karya-karyanya Mas Taufik bakal di situ? Ya, salah satu karyaku ada di sana juga. Oh, nanti aku juga ngisi workshop seminar gitu di sana juga. Ya, kita juga ada beberapa karya teman-teman diorama maker lain juga gitu. Wah, siap. Jadi bukan cuma Mas Taufik tapi juga komunitasnya biar Benar, terlihat. ya. Benar. Kalau ngomongin tentang bikin diorama gitu ya Mas, kan pastinya ada kesulitan tapi ada payoff-nya juga pada saat udah terbentuk atau udah dibuat gitu kan. End goal-nya tuh pengen ngapain sih Mas? Kayak bikin diorama kayak gini? Kedepannya pengen banget diorama itu bisa terlibat di dalam perfilman mungkin ya. Seperti itu kan kalau zaman dulu tuh ada film Unyil dia kan. Iya betul. Nah itu menggunakan beberapa materialnya diorama. Nah, kayak gitu sih. Wah, seru. Ini karena memang salah satu pekerjaan yang kita tidak tahu ada. Iya, kan? Bener gak sih? Banget. Berapa banyak orang yang ngomong kayak kerjaannya apa? Oh ya, saya diorama maker. Terus bilang, apa itu? Pasti kan ada banyak kayak gitu. Iya, bahkan orang tuaku dulu pas aku resign dia nanya, mau usaha apa? Gitu. Aku bilang aja, bikin mainan mah. Iya. Plesetin dia gitu. Padahal sebenarnya bikin suatu karya seni yang bisa dilihat orang banyak sih, kayak gitu sih. Akhirnya emang awal-awal orang tuaku sempat ada sedikit kurang setuju lah gitu aku untuk bikin diorama ini, tapi setelah aku kontenin menghasilkan tuh dari konten tuh, wah baru diapresiasi. Oh siap. Jadi moral of the story adalah kalau mau masuk di bidang seni dapat duitnya dulu biar semua orang tahu gitu kan, biar semua orang jadi percaya. Iya. Tapi nggak tahu, tapi setuju nggak kalau kayak gitu? Ya bisa dibilang ada ya. Iya. Walaupun memang ya ini kan pasti karyanya Mas Taufik. Karena di zaman sekarang kita nggak bisa nebak sih. Jadi hal sekecil apapun kalau kita rajin upload di media sosial ya, pasti ada aja yang minat gitu loh. Yang mau pasti ada aja gitu. Ketemu aja ntar komunitasnya lah atau penghobinya lah gitu sih. Betul. Benar. Ya bikin aja dulu. Ya kan iseng-iseng dulu gitu kan. Dan jangan lupa didokumentasiin sih, itu penting sih. Oke. Karena salah satu problem diorama maker di Indonesia ya, selain diorama maker juga seniman juga ya. Problemnya adalah mereka bisa berkarya tapi bingung setelah bikin tuh mau kemana gitu loh. Ada yang karyanya disimpan berhari-hari, akhirnya di gudang berdebu, rusak gitu kan. Nah mungkin yang dibutuhkan teman-teman tuh saat ini adalah bagaimana bisa mendokumentasikan karyanya itu melalui media sosial. Karena cakupannya itu bakal luas gitu loh. Betul. Dan nggak menutup kemungkinan di situ ada peluang orang bakal ngelirik karya kita dan suka, bisa jadi bisnis gitu beli. Gitu sih. Amin. Benar. Ya jadi bukan cuman karyanya pasti udah paling penting, tapi jangan lupa buat didokumentasiin biar orang-orang juga bisa menikmati bersama gitu. Benar. Ya? Betul. Pastinya buat penonton kita Opal Gang mungkin ada nih yang terinspirasi, pengen jadi diorama maker gitu. Apa persiapan yang harus dilakukan? Persiapannya untuk jadi diorama maker pertama belajar basicnya dulu lah. Ya basicnya kan karena diorama ini ada yang kategorinya bikin landscape, perkotaan, terus sama bikin story lah, cerita gitu kan. Mungkin yang paling awal gampangnya itu bikin landscape gitu, kayak perbukitan, ada rumput, ada pohon-pohon. Siap. Itu sih harus penting dipelajari. Terus dari materialnya juga kita harus paham dulu nih. Karena kalau bikin diorama nggak bisa misalnya kita pakai kardus gitu. Nggak salah sih. Tapi resikonya adalah kardus tuh kalau udah kena air dia bakal mengkerut gitu kan, merembes gitu kan. Ya jadi salah satunya adalah kita harus pahami materialnya dulu lah. Terus kedua
teknik ngecatnya, terus teknik ngelemnya itu juga harus belajarin sih. Butuh berapa lama buat Mas Taufik untuk bisa ada di level sekarang? Berapa lama ya, dari tahun 2014 sampai sekarang. Dulu tuh karyaku masih jelek banget awal-awal. Jelek banget. Apa yang pertama kali dibikin berarti? Pertama kali dibikin ada bikin apa namanya, jalanan setapak gitu pakai pasir, terus dikasih serutan kayu gitu. Wah. Itu aneh. Tapi pada saat itu pertama kali nyoba tuh ada sensasi tersendiri gitu. Ih, keren juga ya gitu. Oke. Tapi setelah kita naik level lagi, pas ngeliat karya yang lama, aduh, kok jelek. ya kayak gitu. Iya. Tapi pada akhirnya ya ibaratnya Mas Taufik juga tidak dimulai dengan udah jago seperti ini. Enggak, gitu ya, butuh waktu lama. Butuh waktu lama. Iya, prosesnya juga masih lama, tapi ya selama proses itu dijalanin kayaknya ya semoga bisa menghasilkan gitu. Iya, benar. Oke. Kalau buat Mas Taufik sendiri ada pesan-pesan gak nih buat Opal Gang yang mungkin lagi menonton, yang mungkin lagi melihat diorama Mas Taufik di sosial media gitu ya. Pastinya mereka, wah keren banget nih gitu. Mungkin ada pesan buat mereka? Iya. Pesanku apa ya? Ya menurutku kalau ingin berkarya mulai aja dulu gitu. Kan mau bikin karya sesimpel apa kan kita nggak tahu nih bakal viral apa enggak gitu kan maksudku. Ya coba aja dulu bikin yang simpel-simpel lah, yang gampang-gampang gitu. Jangan sampai nanti ketika kita berkarya ujung-ujungnya udah stres duluan, udah bosan duluan pas ngeliat hasil teman-teman yang lebih bagus gitu loh. Bertahap aja, berproses, santai gitu. Dinikmatin gitu lah. Itu ya, nikmatin aja prosesnya ya Mas ya. Gokil. Buat yang mau melihat diorama-dioramanya Mas Taufik pastinya ada di Instagram Mas Taufik ya, di Art Beruang nih. Ada banyak banget keren-keren, mulai dari pasar nih, juga ada Jepangan, ada ini rumah juga ya jatuhnya ya. Gokil. Ini ada kantor juga di sini. Wah. Pecah, boleh dicek deh kalau gitu. Tapi in the meantime Mas Taufik, terima kasih banyak. Pastinya udah ngobrol-ngobrol barengan sama kita, udah sharing. Habis ini kita mau ada sesi photoshoot. Kita ngefoto ini semua gitu ya untuk sosial media kami masing-masing. In the meantime, Opal Gang jangan lupa buat nge-follow kita di semua sosial media di @opal_id di TikTok, Instagram, semuanya lah. Dan juga jangan lupa buat menonton semua OG podcast lain yang akan kita laksanakan di minggu berikutnya. Oke. In the meantime, nama saya Willy Winarko. Mas Taufik, terima kasih banyak sekali lagi. Sama-sama. Dan Opal Gang, we'll see you later. Peace. Bye-bye.